Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan komunikasi massa. Namun sebelum itu, Ibu akan mereview kembali materi kita sebelumnya, yaitu tentang definisi dari komunikasi massa dan juga unsur-unsur komunikasi massa. Di mana definisi komunikasi massa itu adalah proses penyampaian informasi dari dari komunikator atau sumber informasi kepada komunikan atau khalayak menggunakan media massa untuk merubah perilaku, gitu ya, yang bertujuan untuk merubah perilaku. Itu secara umum definisi dari komunikasi massa. Nah, sedangkan dalam proses komunikasi massa itu terdapat beberapa unsur untuk menjadikan komunikasi massa itu efektif. Yang pertama, ada komunikator atau selain komunikator itu ada pengirim informasi, sumber, ya, atau sender, gitu ya. Dalam komunikasi massa itu dikatakan sebagai lembaga pers, ya, yang memberikan informasi. Nah, yang kedua itu ada pesan yang disampaikan atau informasi, ya. Kemudian ada media, yang ketiga media massa, ya, dalam artian media massa ada TV, ada radio, surat kabar, tabloid, majalah, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu ada komunikan atau penerima informasi atau receiver atau juga khalayak. Nah, ini yang berfungsi sebagai penerima informasi, ya. Nah, yang terakhir, yang kelima itu ada efek. Efek ini apakah informasi itu sampai atau tidak, itu tergantung dari efek yang ditimbulkan dari proses komunikasi itu. Nah, itu dia secara singkat ya, kita mereview materi kita sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini membahas tentang fungsi-fungsi komunikasi massa. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman sudah mengetahui apa itu fungsi-fungsi komunikasi massa. Namun, sebelum kita lebih jauh lagi, Ibu mengajak teman-teman untuk sama-sama menyatukan persepsi kita bahwasanya kita sedang membahas tentang fungsi-fungsi komunikasi massa. Kenapa? Karena proses komunikasi massa itu akan terjadi ketika terdapat media massa di dalamnya. Jadi tidak ada komunikasi massa itu terjadi tanpa adanya media massa. Nah, di sini ada beberapa ahli yang membahas tentang fungsi-fungsi komunikasi massa, ya. Nah, ada beberapa ahli. Yang pertama itu ada J. Black dan Frederick, ya. Ini tahun 1988 mengatakan ada 4 fungsi komunikasi massa. Yang pertama itu to inform atau memberikan informasi. Yang kedua itu to entertain, yaitu untuk menghibur. Yang ketiga persuade, ya, atau untuk membujuk, gitu ya, atau mempengaruhi. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu untuk transmission of the culture atau mentransmisikan sebuah budaya. Ini menurut J. Black dan Frederick, ya, ada 4. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi menurut para ahli yang selanjutnya, yaitu John Vivian. Dalam bukunya Media dan Komunikasi Massa mengatakan ada 4 fungsi komunikasi massa. Yang pertama yaitu providing information, yaitu menyediakan informasi. Yang kedua yaitu providing entertainment, ya, yaitu menyediakan hiburan. Yang ketiga helping to persuade, itu membantu untuk mempengaruhi atau membujuk. Yang keempat, contributing to social cohesion, artinya berkontribusi terhadap kohesi sosial. Itu menurut John Vivian. Nah, tentu dari dua ahli, ya, J. Black dan juga John Vivian ini ada kesamaan, ya, berkaitan dengan fungsi dari komunikasi massa. Setiap komunikator itu punya tujuan tersendiri, ya, dan juga begitu terhadap komunikan. Komunikan menggunakan media massa itu punya tujuan tersendiri. Jadi antara komunikator dan juga komunikan itu punya tujuan masing-masing, ya. Tadi kalau sebagai komunikator itu tujuannya adalah memberikan informasi, mendidik, mempersuasi, gitu ya, memberikan hiburan, ya, mentransferkan budaya, gitu ya. Nah, itu tujuan dari komunikator. Nah, bagaimana dengan tujuan dari komunikan? Nah, itu kemarin berkaitan juga dengan perspektif teman-teman berkaitan dengan efek yang ditimbulkan oleh media massa itu. Nah, sebagai komunikan tentunya ketika kita diterpa oleh sebuah informasi dari media massa, tentu kita
mempelajari informasi tersebut, apakah itu informasi yang dapat mengancam, ataukah itu peluang bagi kita, apakah itu sebuah kenyataan, apakah itu memang sesuai dengan kondisi yang terjadi, ya. Di situ kita berpikir sebagai komunikan, kita berpikir apakah itu informasi yang disampaikan itu memang bisa membantu kita, apakah itu sebagai peluang ataukah ancaman bagi kita, gitu ya. Kemudian juga dari informasi yang disampaikan itu kita bisa memperoleh informasi, memperoleh pengetahuan, memperoleh keterampilan, gitu ya. Kita bisa mengambil nilai, gitu ya. Kita bisa mengadopsi apa yang ada di dalam media massa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu bagian dari tujuan dari komunikator, ya, dalam hal mendidik, ya, tujuannya mendidik. Nah, itu ketika kita mengambil dan mengadopsi apa yang kita lihat di media massa itu, atau yang kita dengar di media massa dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana ketika tujuan dari komunikator itu mempersuasi kita, ya, apa tanggapan kita, gitu ya. Nah, kita bisa ketika kita ditawarkan tentang kita harus memilih ini, kita harus mempertimbangkan ini, gitu ya. Itu yang ada di media massa. Sikap kita bagaimana? Kita memberikan keputusan terkait apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat dalam media massa. Nah, kita bisa melihatnya dari tingkah laku, kemudian mengadopsi nilai-nilai yang ada, gitu ya. Apakah yang ditawarkan oleh media massa ini sesuai dengan lingkungan yang kita jalani, gitu ya, lingkungan sosial kita. Contohnya kayak mereka memperlihatkan budaya K-pop, ya, dance, gitu kan. Nah, ketika kita melihat, apakah kita langsung mengambil apa yang kita lihat, ya, kita tergantung juga, ya, apakah itu adalah sebagai peluang buat kita, apakah itu sebagai ancaman, gitu ya, ataukah kita langsung mengadopsinya, ataukah kita langsung terpengaruh dengan apa yang ditampilkan media massa, apakah itu sesuai dengan lingkungan kita, gitu ya. Nah, itu dia. Lalu tujuan dari komunikator untuk menghibur, gitu kan, apakah yang ditampilkan dari media massa itu benar-benar menghibur kita, gitu ya. Mereka kan tujuannya menghibur, mereka menampilkan contohnya kayak talk show, gitu ya. Mereka menampilkan bintang tamu dengan tujuan humor, gitu ya, tujuannya menghibur. Nah, kita sebagai komunikan apakah langsung menerima itu sebagai hiburan? Nah, di situ kita sesuaikan dengan kondisi yang kita alami, ya. Contohnya mereka menampilkan bintang tamu seperti ini, apakah itu sesuai, apakah cocok dengan menampilkan ini adalah sebuah hiburan, gitu ya. Mungkin saja ada sara di sana, mungkin saja. Nah, kita sebagai komunikan harus pandai untuk melihat yang baik buat kita dan yang benar buat kita. Mana yang salah dan yang benar itu kita harus bisa menentukan sendiri. Nah, makanya sebagai halayak atau komunikan dalam komunikasi massa, kita harus bijak. Kita harus meliterasi diri kita, gitu. Jangan semua yang ditampilkan oleh media massa itu bisa mempengaruhi kita, gitu. Nah, meskipun tujuannya dari komunikator dalam media massa itu adalah memang ingin memberikan informasi, menghibur, mendidik, ya, mempersuasi kita, tapi kita punya benteng tersendiri, gitu, untuk bisa mengantisipasi apakah ini benar-benar baik atau buruk buat kita, itu ya. Kita menyadari apakah ini ancaman atau peluang bagi kita, gitu. Nah, berkaitan dengan empat fungsi komunikasi yang tadi disampaikan oleh para ahli, ya. Nah, yang pertama itu tadi ada fungsi informasi. Nah, fungsi informasi ini adalah fungsi yang paling penting, ya, yang terdapat dalam komunikasi massa. Fungsi informasi merupakan komponen yang paling utama, bisa dikatakan seperti itu, karena dalam fungsi informasi itu terdapat berita-berita yang disajikan, ya. Berita tersebut itu bisa berupa gambar, teks, ya, video, dan audio. Itu berita yang ditampilkan oleh media massa. Nah, selain itu juga ada iklan, ya. Iklan ini selain dari mempromosikan sebuah barang juga memuat informasi, ya, informasi penting, gitu. Contohnya ketika kita melihat iklan hand body contohnya. Nah, komunikator ingin memasarkan hand body tersebut kepada halayak. Nah, kita sebagai halayak melihat itu, oh ya, ada hand body baru, gitu ya. Komposisinya itu bisa mencerahkan, menghaluskan dengan wangi yang lebih baik, gitu ya. Nah, itu jadi
alasan kita untuk mempertimbangkan apakah handbody ini baik untuk kita atau tidak kayak gitu. Nah, bisa saja karena dia terbuat dari lidah buaya, kita alergi dengan lidah buaya kayak gitu ya. Nah, itu bagian dari informasi ya, meskipun itu adalah bagian dari komunikator bertujuan untuk mempromosikan sebuah barang, tapi itu sebagai informasi bagi khalayak. Itu fungsi informasi. Nah, yang kedua ada to entertain tadi ya, fungsi hiburan ya. Nah, kalau untuk media massa, fungsi hiburan ini adalah bagian yang paling tinggi ya, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena sebagian besar media massa menggunakan hiburan ini untuk menaikkan rating gitu ya. Kenapa? Nah, kita lihat lingkungan kita sehari-hari. Contohnya ibu-ibu. Ibu-ibu lebih suka hiburan yang seperti apa? Dangdutan mungkin, atau sinetron gitu ya, ratapan hati istri dan segala macam tangisan istri ya, itu bagian dari hiburan. Nah, akan tetapi itu fungsi hiburan yang ada di dalam pada televisi ya. Nah, sedangkan pada media cetak biasanya hiburan itu berupa seperti apa ya, teka-teki ya, akan ada biasa TTS gitu ya di dalam koran, kemudian ada cerpen, ada puisi gitu ya. Nah, itu ciri-ciri hiburan yang ada di dalam media massa koran ya. Bisa juga menampilkan sebuah gambar dengan warna-warna yang mencolok mungkin gitu ya, atau gambar-gambar yang lucu. Nah, itu bagian dari hiburan. Selanjutnya yaitu fungsi persuasi atau to persuade ya. Nah, fungsi persuasi ini tidak kalah penting dari dua fungsi sebelumnya, karena banyak bentuk tulisan, kalau kita tulisan atau video gitu ya, kita temukan dalam media massa itu adalah bagian dari fungsi persuasi. Seperti contoh yang Ibu sampaikan tadi ya, berkaitan dengan iklan ya, iklan handbody gitu ya. Dia menampilkan komposisi, dia menampilkan wangi yang beda dari handbody yang lain, itu bagian dari persuasi agar khalayak berkeinginan untuk membeli ya, atau mencoba handbody tersebut gitu ya. Nah, kalau dalam media massa koran seperti apa? Nah, seperti tajuk rencana, artikel. Nah, itu bagian dari persuasi ya, bagaimana media massa mempersuasi khalayak kayak gitu. Nah, kemudian ya yang keempat ya. Yang keempat itu tadi ada fungsi transmisi budaya atau memberikan kohesi sosial ya. Nah, fungsi yang keempat ini merupakan fungsi komunikasi massa yang paling luas. Nah, banyak paling sedikit orang yang membicarakan tentang fungsi komunikasi massa yang keempat ini. Nah, karena transmisi budaya atau berbagai macam komunikasi yang berdampak pada masyarakat itu tidak kelihatan gitu ya. Transmisi budaya yang ditampilkan itu nggak kelihatan gitu. Tapi ketika kita resapi mendalam gitu ya, dalam setiap apa yang ditampilkan oleh media massa itu ada unsur budaya di dalamnya. Contohnya ketika menampilkan Wonderful Indonesia, nah itu menampilkan bahwasanya, oh ini loh gitu ya, ini loh budaya-budaya yang ada di Indonesia, budaya dari daerah Papua, Maluku, gitu ya, Kalimantan, Sumatera kayak gitu, ya, Jawa, ini dia budayanya. Nah, bagaimana ketika yang ditampilkan adalah film-film atau sinetron yang berasal dari Jepang, Korea. Nah, dalam penyampaian itu terdapat budaya dari Jepang ataupun Korea. Nah, tanpa kita sadari, kita sebagai komunikan kita mengadopsi yang mana gitu. Apakah ketika menampilkan Wonderful Indonesia kita langsung mengadopsi budaya ini gitu, tapi kita tidak mengadopsi budaya yang ditampilkan oleh sinetron yang berasal dari Jepang ataupun Korea tersebut kayak gitu. Nah, ini dia, kita tidak menyadari tapi kita sudah terkontaminasi gitu ya. Jadi bahwasanya transmisi budaya itu tidak bisa kita elakkan kayak gitu. Tidak terasa mengenai kita, tapi kita sudah terkontaminasi dengan apa yang ditampilkan oleh media massa itu sendiri. Nah, jadi ada 4 fungsi komunikasi massa. Yang pertama itu ada informasi, kemudian ada hiburan, kemudian ada untuk mempersuasi, dan juga transmisi budaya. Ada 4 fungsi komunikasi massa. Nah, mungkin cukup sekian materi kita pada fungsi-fungsi komunikasi massa. Jika ada pertanyaan boleh silahkan sampaikan pada pertemuan selanjutnya, atau silahkan japri Ibu. Oke, cukup sekian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.